usia 5 tahun ayahnya sudah mendapat wahyu. Usia 8 tahun, sekitar 10 tahun menghadapi penderitaan. Dari mulai berdakwah diam-diam sampai akhirnya dakwah. Saat dia mendengar, telinganya mendengar mestinya pujian, ayahmu hebat, ayahmu orang berkuasa, ayahmu pedagang sukses. Bukan itu yang didengarnya. Apa yang didengar Sayyidatuna Fatimah? Yang didengarnya adalah sahir, ayahmu tukang sihir. Kadzab, ayahmu tukang bohong. Asatirul awwalin, ayahmu tukang dusta. Pada saatnya mereka diembargo. Seluruh Bani Hashim diembargo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Seluruh keturunan Hashim tidak boleh berdagang, tidak boleh berjualan, tidak boleh menikah dengan orang luar sebelum meninggalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ujian hidup yang begitu kuat mendidik pribadi seorang perempuan yang tangguh bernama Sayyidatuna Fatimah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau anak-anak kita dibesarkan hanya bapaknya yang hebat, yang mulia, yang dihormati, yang disanjung tinggi, nanti kalau bapaknya meninggal dia tidak bisa hidup susah. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan anak kita miskin, yang dikhawatirkan itu bukan anak kita nanti menderita. Yang dikhawatirkan itu adalah anak kita tidak sanggup tegak di atas kakinya sendiri karena dia tidak terbiasa mandiri. Sayyidatuna Fatimah dibesarkan dalam lingkungan yang luar biasa. Saat dikecam, diejek, dicaci maki, disumpah serapah dan lain sebagainya. Sampailah pada akhirnya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengalami tekanan dan puncaknya adalah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Tahun itu disebut dengan Amul Husni. Terlepas dari ikhtilaf tahun berapa meninggalnya, ikhtilaf di antara sahabat, tapi yang jelas kalau dihitung 35 tahun Nabi dapat Fatimah, umur 40 usia Fatimah 5 tahun, berarti ketika hijrah itu 5 tambah 13, berarti usia Fatimah ketika itu 18 tahun. Sebelum usia 18 tahun dia sudah kehilangan seorang ibu, seorang ayah dengan penuh tekanan. Masyarakat Makkah mengejek, mengolok-olok, caci maki, sumpah serapah, dan dialah pembela. Ketika Nabi SAW sholat di samping Ka'bah sendirian, datang orang kafir musyrik Quraisy menyungkup kepala Nabi dengan kain, mencekiknya. Datang Sayyidatuna Fatimah. Mereka tidak berani melawan perempuan. Seandainya laki-laki mungkin mereka cincang, tapi karena perempuan mereka lepaskan. Dan sampai hari ini memang tak ada yang berani melawan. Makanya kalau biasa di pasar ada penggusuran segala macam, yang itu adalah. Dan yang paling dikhawatirkan, ditakutkan sekarang itu adalah bukan partai, bukan oposisi. Yang paling dikhawatirkan adalah grup WhatsApp. Jadi memang dulu perempuan ini luar biasa. Jadi kalau ada bapak-bapak yang amat sangat takut pada perempuan, itu bukan sesuatu yang baru. Kafir musuh jahiliyah dulu pun takut dengan perempuan. Begitulah kehidupan Sayyidatuna Fatimah dari mulai sejak dia lahir sampailah kemudian dia tersadar. Kita ini awal kesadaran kita. Coba ibu bapak pikir mundur. Umur berapa kita paling kuat mengingat? Kalau saya, yang paling saya ingat awal mundur ketika kakek saya meninggal, ayah dari ibu saya pada tahun 1982. Saya ingat ketika muazin azan di depan pintu. Saya ingat ketika ibu emak saya menangis saat mengantar jenazahnya. Saya ingat ketika kami di liang lahat. Ternyata umur paling bisa kita mengingat adalah di umur 5 tahun. Mungkin ibu bisa lebih awal. Ada mungkin yang ingat kapan dia belajar merangkak. Mana tahu. Sekarang dalam metode pendidikan anak, tempat jatuh cintanya anak perempuan adalah ayah kita. Itu ungkapan orang sekarang. Maka jangan sampai anak kita lebih dekat dengan pacarnya daripada dengan ayah. Dia lebih mau curhat dengan orang lain daripada dengan keluarganya. Nabi SAW amat sangat dekat dengan putrinya yang luar biasa.
sampai akhirnya hijrahlah mereka ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah 5 tahun sebelum hijrah, 13 tahun, 5 tahun, 13 tahun dakwah, 13 tambah 5 dengan 18 tahun. Maka ketika hijrah itu usia Sayyidatina Fatimah lebih kurang 13 tahun, lebih kurang 18 tahun. Sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah tahun pertama dengan berbagai macam kesulitannya, tahun kedua. Jadi cara menghitungnya 5 sebelum turun wahyu, 13 selama di kota Makkah, 2 setelah sampai di kota Madinah. 5 tambah 13 tambah 2 sama dengan lebih kurang 20 tahun. Ketika sudah 2 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, selesai perjalanan dan Umar, ayo Umar, kalau kau lewat di suatu jalan, setan akan lewat di jalan yang lain. Begitulah takutnya setan kepada Umar bin Khattab. Datang Umar meminang, Umar bin Khattab pun tidak diterima. Ini pelajaran bahwa kalau datang orang meminang anak ibu, lalu kemudian tidak diterima, tidak perlu marah. Persahabatan masih tetap berlanjut. Hai anak-anak lajang, kalau pinang kalian ditolak, jangan langsung kedukun. Hai bapak dan ibu, kalau kamu suka terima, kalau kamu tak suka jangan menjadi permusuhan. Buktinya Nabi tetap bersahabat dengan Abu Bakar, buktinya Nabi tetap bersahabat dengan Sayyidina Umar. Apakah Umar marah? Apakah Abu Bakar merajuk? Tidak. Itu sesuatu yang biasa saja. Sampai akhirnya ada yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar tidak diterima Sayyidina Ali, Umar pun juga tidak. Maka Sayyidina Ali datang menghadap Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Ali, kata Nabi bertanya kepada Sayyidina Ali, Ma ji'ta bihi, apa yang membuat kau datang kemari wahai Sayyidina Ali? Alaka hajatun, apakah kau ada keperluan? Fasakata. Sayyidina Ali diam. Sayyidina Ali yang panglima perang, Sayyidina Ali anak muda gagah perkasa, dan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Sayyidina Ali manusia tercerdas. Sayyidina Ali adalah pintunya kota ilmu. Tapi ketika bicara di depan Nabi SAW tentang masalah yang satu ini tak berani dia ngomong. Ini pelajaran bagi anak muda. Kalau kalian minat, jangan datang sendirian. Bawa orang lain, bawa Ustaz Haruna, bawa Pak Haji. Yang bawa saya, kalau kalian bawa saya yang diterima. Kata Nabi SAW, PD kali Ustaz ini. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, alaka hajatun, engkau ada keperluan wahai Ali? Sakata. Sayyidina Ali terdiam. Lalu apa kata Nabi SAW? Atakhtubu Fatimata, apakah kau datang mau meminang Fatimah? Tengoklah bagaimana tahu Nabi SAW apa yang ada di hati Sayyidina Ali. Sudah 2 tereliminasi. Yang kaya kalah, yang gagah perkasa kalah. Ternyata Sayyidina Ali datang dan Nabi tahu. Dia tak ada mengatakan aku ingin meminang Atakhtubu Fatimata, kau ingin meminang Fatimah. Mata stahilluha, atau mahar yang kau buat dia halal. Membuat halal itu adalah mahar. Kira-kira apa yang sudah kau siapkan untuk menghalalkannya wahai Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, aku tak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku hanya punya 3. Pertama pedang, yang kedua unta, aku pakai untuk menyiram tanaman. Yang ketiga adalah baju besi Utomian. Kata Nabi, kalau kau jual pedangmu, bagaimana kau menghadapi musuh? Nanti kita berperang dengan kafir musyrik. Kalau kau jual untamu, bagaimana dengan tundangan? Tak mungkin kau berjalan kaki. Maka satu-satunya yang bisa dijual hanya baju besi Utomian. Kata Nabi, dijuallah oleh Sayyidina Ali. Harganya cuma laku 4 dirham. 1 dirham uang koin perak beratnya 3,12 gram. Bukan emas. Kalau 1 gram emas itu 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama berkawan, 1 juta aja lah. Ini bukan emas. Kalau emas itu dinar. Ini dirham. 1 keping dirham beratnya cuma 3,12
Sayyidatina Fatimah bersama dengan Sayyidina Ali. Jadi langsung di samping masjid. Di samping kamar Fatimah itu ada satu tiang. Tiang itu namanya Uswanatul Haris, tiang penjaga. Karena disitulah Sayyidina Ali tegak menjaga Nabi kalau datang tamu. Jadi kalau ada yang kenapa Ustaz Somad itu mesti dijaga? Tidak ada orang Batam ini yang jahat. Cuman ini namanya sahabat luas, bukan sahabat Nabi. Anak-anak muda dari baik kesubuhan, dari anak-anak muda yang luar biasa. Sayyidina Ali anak muda, sepupu Nabi, sewali dengan Nabi, ayah mereka adik-beradik, dan dia sekaligus menantu Nabi. Sahabatnya dapat, menantunya dapat, saudara ayah adik-beradik dapat, hubungan yang amat sangat dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ali tak kaya. Apa kerja Sayyidina Ali? Mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Itu maka ada pertanyaan, Ustaz Somad, boleh nggak kami kerja di tempat orang tak Islam? Kalau hubungannya hanya sekedar kerja, tak ada kaitan dengan agama, wala ana abdul ma'abatun wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi kalau ada hubungannya dengan agama, dipaksa untuk ritual agama, jangan. Apa dalilnya boleh bekerja dengan orang tak Islam, Pak Ustaz? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air sumur, karena waktu itu belum ada sumur bor di rumah orang Yahudi. Maka dapat berita lah, Nabi kan dapat banyak hamba sahaya waktu perang Badar, perang Uhud. Waktu perang Uhud itu dapat, Nabi waktu perang Uhud itu dapat duit sebanyak 50.000 keping dinar. Satu dinar beratnya 4,25 gram emas. Kalau 1 gram 1 juta, 4,25 gram lebih kurang 4.250.000 kali 50.000 keping. Berapakah duit Nabi? Kita hitung sama-sama ya. Jadi kalau saya tak hitung, tak percaya. Enggak. Yang punya kalkulator buka, yang tak punya dengar aja baik-baik. 1 keping dinar 4,25 gram berarti 4.250.000 kali 50.000 keping 212 miliar 500 juta. Harga rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar 20%. Marahkah Sayyidatina Fatimah? Tidak. Menikahlah akhirnya mereka serumah dengan penuh kasih sayang. Tahun kedua hijrah menikah. Tahun ketiga lahirlah anak pertama, dikasih Nabi namanya Sayyidina Hasan. Tahun keempat lahir lagi, jarak antara Sayyidina Hasan dengan anak kedua cuma setahun. Tahun keempat lahir lagi anak kedua, dikasih nama, kalau baik bahasa Arabnya Hasan, baik Hasan. Tapi kalau baik ini kecil, Husain. Itulah maka disebut anaknya namanya Sayyidina Hasan tahun ketiga, Sayyidina Husain tahun keempat. Cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipeluk Nabi lah Hasan dan Husain. Didoakannya kedua cucunya ini. Mu'idhukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamma. Aku doa kepada Allah supaya melindungi dia, supaya jangan sampai diganggu. Yang pertama syaitan, yang kedua ammah, binatang berbisa, yang ketiga ainin lamma, penyakit ain akibat mata. Ini kalau kita punya anak, doakan itu seperti doa Nabi kepada cucu anak Fatimah. Ustaz, tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Juga di kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamma. Kalau apa, kalau tak apa, enggak. Pakai bahasa Indonesia.
dipuji orang, sertakan Allah di dalamnya supaya dijauhkan. Anaknya cantik ya, alhamdulillah. Anaknya ganteng ya, tabarakallah. Anaknya pintar, banyak hafalan ya, alhamdulillah. Karena kita tak menyertakan Allah. Anaknya ganteng ya, anaknya cantik ya, memang buah nggak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali kalau buah itu jatuh ke sungai atau diembus angin. Takbur, sombong. Nah, Nabi mengajarkan itu. Nabi duduk di peluknya Hasan, di peluknya Husain, diciumnya kepala Sayyidina Hasan, diciumnya kepala Sayyidina Husain. Kebetulan ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini tinggal di gurun pasir, temperamen, keras, kasar. Namanya Habis bin Akrab. Menengok Nabi mencium Hasan Husain, apa kata dia? Aku punya anak laki-laki 10 orang, satu pun tak pernah dicium. Begitulah kasarnya orang Arab Badui. Di Batam ini, sepreman-premannya orang pakai anting, bertatu, kumis melintang. Kalau semua anak kecil, nikah. Hilang preman. Tapi orang Arab Badui lalu mendengar ucapan itu, apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang kepada anak kecil, maka dia tak disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi sedang naik khutbah di atas mimbar. Ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi tempat imam. Di situ kamar Nabi bersama Sayyidatuna Aisyah. Di belakang itu kamar Sayyidatuna Fatimah bersama Sayyidina Ali. Di depan itu ada halaman. Waktu Nabi sedang khutbah di atas, ditengoknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sedang berkelahi berebut kain. Anak kecil narik-narik kain. Turun Nabi dari atas mimbar, pergi dia ke halaman, dilerainya cucunya itu, dimasukkan dia ke rumah, naik dia lagi ke atas mimbar, dibacakannya ayat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah cucu-cucu ini ujian. Apa kata Nabi berpesan tentang dua cucunya ini? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain dua pemuda pemimpin, pemuda-pemuda surga. Jadi nanti kalau anak-anak muda ini semuanya masuk surga, insya Allah amin. Pemimpin anak-anak muda di surga adalah Hasan dan Husain. Maka disebut di pangkal namanya karena Nabi mengatakan Innal Hasan wal Husain sayyidah, sayyid. Maka kita menyebutnya Sayyidinal Hasan. Pemimpin kami Sayyidinal Hasan. Pemimpin kami Sayyidinal Husain. Pemimpin